kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Kemudian pada subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dan pada pembelajaran keempat, yuk kita lihat pada bukunya masing-masing. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, yuk kita lihat. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, pada pembelajaran ketiga kemarin, kalian sudah membaca cerita dongeng tentang apa? Iya, tentang kisah petani dan anak harimau. Nah, lalu pesan moral apa yang terdapat di dalam cerita dongeng tersebut? Ayo yang bisa coba dijawab ya. Nah, jadi pesan moral yang terdapat pada kisah petani dan anak harimau ini adalah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula, di mana seorang petani tersebut mau menolong anak harimau yang sedang terjebak. Kemudian datanglah si harimau atau induk harimau ini, tetapi tidak mau menerkam atau memakan si petani tersebut. Karena apa? Karena si petani ini sudah menolong anak-anaknya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan video loh untuk kalian. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Halo, Assalamualaikum siswa kelas 3 SDN Antirogo 1. Bertemu lagi dengan Ibu Suci. Pasti kalian sudah semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu punya cerita dongeng loh untuk kalian. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang-orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu berlari berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Di mana serigalanya? Tidak ada serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak meminta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi.
dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, bagaimana video tadi menurut kalian? Sudah mengerti? Iya, jadi pesan moral apa yang terdapat dalam cerita anak gembala dan serigala tadi? Ada yang tahu? Ya, jadi pesan moral yang terdapat dalam cerita anak gembala dan serigala tadi adalah kita sebagai manusia tidak boleh berbohong kepada satu sama lain, karena berbohong itu adalah perbuatan yang sangat tercela atau perbuatan yang tidak baik. Ketika kita berbohong satu kali, maka kebohongan itu akan dipercaya oleh orang lain, atau orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Makhluk hidup terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Semua makhluk hidup memiliki ciri khasnya masing-masing, tidak ada yang sama. Hewan di sekitar kita juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Sekarang kita lihat. Di sini sudah ada gambar seekor kelinci. Kelinci berkaki 4, mempunyai bulu, dan jalannya melompat. Dia suka makan sayuran. Kemudian ada lagi gambar, yaitu seekor kucing. Kucing berkaki 4, mempunyai bulu, dan suka manja kepada tuannya. Kucing adalah hewan yang sering kita jumpai ketika berada di rumah maupun di luar. Kemudian, selain hewan, manusia juga memiliki ciri-ciri loh. Yuk kita lihat. Alice adalah anak yang ceria. Dia memiliki tubuh yang mungil, berkulit putih, dan berambut pendek. Dia memiliki sifat yang baik, suka menolong teman, dan tidak sombong. Donnie adalah anak yang pekerja keras. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kulitnya berwarna coklat. Donnie juga anak yang baik dan rajin menabung, sehingga dia menjadi orang yang sukses. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang asli dari Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Penny dan teman-teman akan melakukan kegiatan olahraga. Sekarang coba praktekkan gerakan melompat menggunakan tali seperti kanguru tadi. Yuk dicoba. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita tidak boleh memiliki sifat sebagai pembohong, karena berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, sekalinya kita berbohong, maka orang lain tidak akan mau percaya lagi dengan diri kita. Yang kedua, semua makhluk hidup memiliki ciri khasnya masing-masing, baik itu fisik maupun sifat. Jadi, kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Nah, yang ketiga, kita selalu melakukan kegiatan berolahraga, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Dengan melakukan kegiatan berolahraga menggunakan tali untuk meloncat, seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.